Kami masih mengulas seputar penyakit meningitis atau radang selaput otak ya, di mana salah satu bentuk pencegahannya ini melalui pemberian vaksin. Namun sebelumnya sempat muncul polemik mengenai halal atau haramnya vaksin tersebut. Ya, benarkah vaksin meningitis mengandung babi? Bagaimana tanggapan MUI dan penjelasan dokter? Berikut kabarnya. Vaksinasi adalah salah satu upaya preventif terhadap penyakit. Tubuh manusia merespon vaksin dengan membangun perlawanan. Namun masyarakat di Indonesia sempat dibuat khawatir karena beredar kabar bahwa beberapa vaksin haram. Salah satunya adalah vaksin meningitis yang wajib diberikan bagi calon jemaah haji dan calon jemaah umroh. Kekhawatiran juga dirasakan para orang tua sehingga menjadi ragu untuk mengimunisasi anak. Bahkan pada tahun 2009, Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa yang menyatakan bahwa vaksin meningitis haram. Namun, fatwa tersebut kini sudah diperbaharui. Fatwa berikutnya tahun 2010, Fatwa MUI nomor 6, bulan Juli juga, 3 poin juga. Poin pertama adalah vaksin meningitis yang dari Belgia itu, Mencevac, yang Glaxo itu haram, hukumnya tetap, ya kan, sama dengan yang sebelumnya. Ya. Sementara ada 2 vaksin meningitis yang halal, yang dihalalkan. Yang pertama vaksin meningitis Menveo, produk perusahaannya Novartis di Italia. Nah itu sudah halal karena tidak menggunakan lagi, sudah terbebas dari unsur babi tadi. Yang kedua vaksin meningitis yang dari Cina, meningokokal, ya, Zhejiang. Nah, fatwa poin ketiganya adalah dengan ada fatwa yang baru ini, maka fatwa nomor 5 tahun 2009 tadi, yang kebolehan menggunakan yang haram tadi, itu sudah tidak berlaku lagi. Karena sudah ada yang halal sekarang. Menurut penjelasan dari sisi kedokteran, sebenarnya enzim babi atau tripsin yang digunakan hanya berperan sebagai katalisator dan tidak ikut melebur dalam kandungan vaksin. Dalam kasus vaksin ini, kita perlu tahu proses pembuatan vaksin itu sangat kompleks. Ada berbagai tahapan. Nah, dalam salah satu tahapan, untuk membuat 2 atau 3 jenis vaksin, ya, nggak semua loh, nggak semua, 2 atau 3 jenis vaksin saja, itu memang ada yang menggunakan tripsin dari babi. Untuk apa? Untuk memotong-motong protein yang nanti digunakan untuk menumbuhkan bakteri yang bahan dasar untuk vaksin tadi. Jadi secara reaksi pembuatannya itu, proses pembuatannya, enzim ini sebagai katalisator. Katalisator itu kalau bisa kita ibaratkan seperti calo ya. Calo ya tadi. Jadi ada bis, kemudian ada penumpang, ada calo. Calo ini manggilin penumpang supaya naik bis. Begitu penumpangnya naik bis, berangkat bis dengan calonya, penumpangnya, calonya diem di situ. Itu yang mungkin gambaran yang bisa saya jelaskan biar gampang. Tripsin babi itu fungsinya seperti itu saja, mengantarkan suatu reaksi. Kalau tidak ada tripsin itu, reaksi pembuatan vaksin itu jadi sangat lama. Adalah vaksin itu tidak mengandung babi, karena kalau mengandung babi, di dalam vaksin itu ada babinya, paham nggak? Iya. Tapi ini dia pernah bersinggungan, mengalami purifikasi, mengalami pemurnian, dan kemudian hasil akhirnya tidak ada sama sekali zat babinya. Gitu. Jadi, bagi Anda pemirsa yang hendak melakukan ibadah haji ataupun umroh, maupun Anda para orang tua, tak perlu ragu lagi untuk melakukan vaksinasi. Karena mencegah lebih baik daripada mengobati. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan.